Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita bertemu lagi dengan channel Mas Karebet. Saya Diki Purwandi. Pada kesempatan kali ini akan membahas yang berkaitan dengan hubungan antara horsepower dengan torsi. Oke, pembahasan ini sangat menarik, jadi jangan sampai terlewat ya teman-teman sekalian. Oke guys, pertama-tama kita wajib mengucapkan terlebih dahulu ya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita bisa diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan kebahagiaan dalam hidup, sehingga kita bisa menonton channel ini dengan hati yang bahagia, hati yang gembira sampai akhir. Oke guys, pertama-tama mari kita bahas dulu pengertian daripada torsi dan horsepower ya. Jadi saya bahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah torsi. Jadi torsi adalah suatu gaya puntir yang diterapkan pada poros engkol untuk melakukan percepatan ya. Jadi poros engkol itu biasanya bentuknya seperti mesin penggerak, kemudian seperti engine, kemudian mesin uap dan lain-lain ya. Intinya dia mesin yang digunakan untuk penggerak ya suatu sistem kerja seperti itu. Kemudian yang kedua adalah horsepower. Jadi horsepower itu adalah nilai kapasitas atau kemampuan suatu mesin ya untuk melakukan atau menerapkan torsi pada RPM tertentu. Jadi seperti itu ya. Jadi horsepower ini lebih ke dia akan ada hubungannya dengan kecepatan seperti itu, sedangkan torsi dia juga ada hubungannya dengan kecepatan tapi tidak seerat si horsepower ya. Oke, jadi kita akan bahas lebih mendalam lagi. Pertama-tama saya akan bahas dulu seorang yang menemukan horsepower ini ya. Jadi horsepower itu pertama kali dipopulerkan oleh seorang ilmuwan ya yang cukup terkenal ya. Jadi beliau adalah Sir James Watt ya. Jadi James Watt ini lahir pada 19 Januari 1736 ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, jadi pada masa itu James Watt mempersamakan tenaga mesin uap ciptaannya itu dengan tenaga kuda ya. Nah, jadi dia membuat suatu perhitungan di mana dia bisa menggambarkan seberapa kuat sih kapasitas mesin uapnya itu kepada customer yang akan ditawarkan mesin uapnya seperti itu ya. Jadi dia mendapatkan perhitungan yang sangat rumit ya, dan hasilnya adalah ya seekor kuda yang dapat menarik beban dengan berat 330 pound dengan jarak 100 feet dalam waktu 1 menit. Nah, jadi itu nanti hasilnya adalah 33.000 lb atau 33.000 pound feet per menit ya. Nah, itu adalah definisi daripada 1 horsepower. Jadi sahabat-sahabat sekalian, 1 horsepower itu bukan berarti kekuatan 1 ekor kuda, bukan seperti itu ya. Jadi 1 ekor kuda itu ternyata dia kalau dihitung-hitung itu dia bisa menghasilkan sekitar 14 horsepower ya. Jadi seperti itu. Coba kita bandingkan dari kedua jenis piston yang ada di layar. Bisa dipastikan sahabat-sahabat sekalian, dari kedua jenis piston yang berbeda ini, yang pertama adalah piston yang piston dengan jari-jari crankshaft itu lebih panjang, dan yang kedua adalah piston yang dikaitkan dengan jari-jari crankshaft yang lebih pendek. Nah, kira-kira manakah yang lebih besar torsinya dan mana pula yang lebih besar horsepowernya? Oke, silahkan ditebak oleh teman-teman. Oke, benar sekali ya jawaban dari atau tebakan dari teman-teman. Yang jelas yang lebih besar torsinya adalah
piston yang dikaitkan dengan crankshaft dengan jari-jari lebih panjang seperti itu, lebih besar. Sedangkan untuk yang horsepower-nya yang lebih tinggi, dia berarti cocoknya dengan yang piston yang dikaitkan dengan crankshaft dengan jari-jari yang lebih pendek. Baik sahabat-sahabat sekalian, jadi seperti itulah alurnya ya. Awalnya dia dari piston mendapatkan energi bahan bakar, pistonnya meledak ke bawah mendorong connecting rod, dan connecting rod akan menendang si crankshaft. Nah, si crankshaft inilah terjadi di situ torsi. Kemudian torsi ini diterapkan terus menerus, semakin tinggi RPM-nya. Nah, semakin tinggi RPM maka terciptalah horsepower itu tadi. Bisa disimpulkan adalah torsi adalah untuk percepatan atau perubahan kecepatan, dan horsepower adalah untuk mempertahankan kecepatan. Baik sahabat-sahabat sekalian, sekarang coba kita mulai memahami ya horsepower dengan torsi ini dari segi formula. Jadi formula yang sudah disusun ini ternyata dia saling berkaitan ya. Baik, akan saya bahas dulu rumus-rumus atau formula-formula pendukungnya dari sebuah horsepower yang terjadi ya pada suatu mesin. Nanti akan saya hubungkan dengan grafik dyno test pada suatu mesin ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, yang pertama adalah yang kita ketahui, formula fisika adalah daya itu sama dengan gaya dikali velocity atau kecepatan ya. Daya itu sama dengan gaya dikali velocity. Nah, jadi kita hubungkan apakah daya itu sama dengan horsepower, seperti itu kan. Kemudian ada lagi rumus torsi ya yang sudah kita dapatkan tadi ya. Silahkan lihat di layar. Rumus torsi adalah gaya dikali dengan jari-jari atau radius ya sahabat sekalian, lambangnya R. Kemudian rumus yang ketiga adalah velocity ya. Nah, velocity ini kita dapatkan dari sebuah rumus ya yang sangat bagus lah ya, yang sangat luar biasa yang harus kita ketahui ya rumus ini ya, yaitu velocity sama dengan D, atau D itu maksudnya adalah keliling ya, dikali dengan RPM ya. Jadi kalau rekan-rekan mau tahu rumus bagaimana sepeda motor kita itu mendapatkan jarak, nah itu dari sini. Kita kembali ke rumus tadi, yaitu P atau daya sama dengan gaya dikali kecepatan, atau force dikali velocity, disingkat menjadi F dikali V. Kita masukkan angkanya ya seperti yang ada di layar. Jadi P sama dengan force ini kita dapatkan dari rumus torsi, yaitu torsi adalah sama dengan gaya atau force dikali radius. Nah, jadi kalau kita balik, jadi force sama dengan torsi dibagi dengan radius. Nah, kita masukkan aja situ, torsi dibagi radius dikali dengan V. Nah, V nya kan sudah kita dapatkan dari rumus keliling tadi itu, rumus keliling dikali dengan RPM. Kita masukkan saja. Nah, keliling ini rumusnya adalah 2pi kali radius ya. Kita masukkan saja di situ selengkap-lengkapnya. Kemudian dikali dengan RPM ya. Kemudian karena dia terbagi ya, radiusnya hilang. Nah, oke, sahabat-sahabat sekalian, ini yang menarik ya. Jadi hebatnya Sir James Watt itu di sini. Jadi dia merancang persamaan horsepower antara mesin uapnya dengan kuda itu bukan sembarangan ya. Jadi dengan perhitungan yang presisi sebenarnya. Baik, rumus yang sudah kita dapatkan ini adalah rumus putaran ya. Sementara rumus putaran atau rumus mesin itu kan berputar. Sementara rumus yang didapatkan oleh Sir James Watt itu adalah rumus seekor kuda gitu kan.
yang tadi itu, masih ingat kan? Seekor kuda membawa beban seberat 330 pound dengan jarak berapa tadi? 100 feet ya. 100 feet dalam waktu 1 menit. Jadi hasilnya 1 horsepower itu sama dengan 33.000 ya. 1 horsepower sama dengan 33.000 pound feet per menit. Nah, jadi kita susun di sini, sahabat-sahabat sekalian. Yang rumus atas tadi adalah rumus mesin dan yang bawah adalah rumus kuda. Ya. Jadi kita bandingkan antara mesin dengan kuda di sini. Jadi hasilnya adalah torsi dikali 2pi dikali RPM dibagi dengan 33.000. Ya. Sudah dipahami ya, teman-teman ya. Nah, silahkan teman-teman hitung. 2pi itu adalah 2 dikali 22/7 ya, atau 2 kali 3,14. Maka hasilnya adalah 1/5252 ya. 1/5252. Nah, kita sudah dapat rumusnya ya. Rumusnya si horsepower yaitu torsi dikali RPM dibagi dengan 5252 ya. Nah, oke, ini menarik sekali ketika kita mendapatkan satu grafik ya dari suatu mesin. Jadi ternyata sahabat-sahabat sekalian, di angka 5252 itu akan terjadi persamaan antara horsepower dengan torsi. Nah, ini hebatnya di situ ya. Coba aja kita masukkan di rumus itu. Horsepower sama dengan RPM dikali torsi dibagi 5252. Jika RPM-nya 5252, maka horsepower sama dengan torsi dikali 5252 dibagi 5252. Jadi 5252-nya hilang. Ya. Jadinya horsepower sama dengan torsi. Nah, itu luar biasa ya. Jadi rumusnya adalah didapat dari situ. Jadi ternyata Sir James Watt ini membuat rumus sangat presisi ya, sangat jenius. Patut sekali kita apresiasi seperti itu, dan sangat presisi ya antara tenaga kuda dengan tenaga mesin yang digambarkan oleh Sir James Watt tadi. Nah, makanya para customer James Watt itu sangat puas ya, karena pada saat itu mesinnya Sir James Watt ini, mesin uapnya ini setara dengan 10 ekor kuda ya, jadi sangat efisien sekali. Nah, jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian ya. Baik, saya akan mengambil contoh 2 kendaraan ya yang sangat berbeda karakternya. Yang pertama adalah mobil balap Lamborghini Aventador ya. Jadi dia itu memiliki cc 6498 cc dengan horsepower 740 HP ya, atau dayanya 740 HP, dan torsinya 690 Nm ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian kita bandingkan dengan truk Hino ya yang biasa angkut pasir. Dia punya silinder 8866 cc ya di total displacementnya. Kemudian dia punya daya sebesar 689 horsepower, dan dia mempunyai torsi yaitu 2314 Nm. Nah, di sini kita bandingkan ya sahabat-sahabat sekalian. Coba kita lihat di layar. Jadi berbalik kan. Nah, kalau si Lamborghini itu horsepowernya yang besar, 740 ya, 740 besar itu. Kemudian kalau si truk Hino tadi itu dia lebih mengandalkan torsinya ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu 2314. Nah, jadi ini sudah mulai terjawab ya. Torsi sangat diperlukan untuk
kekuatan ya, kekuatan terutama ketika melakukan percepatan. Sementara si horsepower ini adalah elemen untuk mempertahankan kecepatan atau top speed. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian seperti itu ya. Pada intinya sahabat-sahabat sekalian, kedua elemen ini tidak bisa dipisahkan ya, antara torsi dengan horsepower. Dia akan selalu berkaitan dan tidak akan bisa lepas, karena dari kendaraan pasti ada dua fungsi itu ya, baik itu fungsi untuk kecepatan di jalan lurus dan bebas hambatan, dan juga fungsi kekuatannya ketika menemukan jalan yang menanjak, menurun, berbelok. Nah, jadi seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi kesimpulannya, poin-poin yang bisa kita ambil adalah yang pertama, untuk horsepower dia identik dengan kecepatan ya, kemudian identik dengan top speed yang tinggi ya sahabat-sahabat sekalian ya, seperti mobil balap Lamborghini yang kita sudah bahas tadi, yaitu horsepowernya tinggi ya sahabat-sahabat sekalian dibandingkan dengan mobil-mobil biasa. Kemudian poin yang ketiga yaitu dia identik dengan jalan yang lurus dan datar ya, juga bebas hambatan. Nah, di situ si horsepower ini akan unggul ya, akan menunjukkan kekuatannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah torsi ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, torsi ini dia lebih unggul atau dia identik dengan percepatan ya. Percepatan itu berarti dari kondisi diam, kendaraan diam, ke kendaraan bergerak. Jadi awal movementnya itu, awal pergerakannya itu, itulah torsi yang bekerja di situ ya. Sudah pasti kan, torsi itu kan tadi dari panjangnya si jari-jari crankshaft ya. Nah, itulah kan, kalau jari-jari crankshaftnya semakin panjang maka pasti semakin kuat ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian identik pula dia dengan muatan yang berat ya. Nah, jadi truk-truk, kemudian alat-alat pertambangan itu dia sangat unggul di torsi, sangat tinggi torsinya. Kemudian sangat unggul di tanjakan turunan, kemudian manuver kiri dan kanan ya, berbelok. Itu sangat diperlukan torsi yang tinggi. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika ingin membeli kendaraan untuk pribadi maupun untuk usaha ya, carilah yang sesuai dengan aplikasinya ya. Jika kita punya rumah di tempat yang medannya sangat berat atau banyak tanjakan turunan, itu sangat cocok kita pakai yang punya torsi lebih ya, seperti itu. Kemudian kalau sahabat-sahabat yang rumahnya di kota gitu kan, silahkan beli yang horsepowernya lebih. Nah, jadi seperti itu ya sahabat-sahabat. Baik sahabat-sahabat sekalian, mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan pada sesi sharing technical knowledge ya pada video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe-nya di channel saya, yaitu Mas Karebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.